Selamat malam, perkenalkan nama saya Enrico Excel Rahadi dengan NIM 12086230034. Saya dari Prodi Pendidikan Musik UNJ Angkatan 23. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang esai yang saya buat untuk UAS Filsafat yang dibimbing oleh Ibu Tara. Di dalam esai ini, saya mengambil judul tentang mencari makna musik melalui pendekatan Socrates terhadap filsafat musik. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu tentang siapa itu Socrates. Socrates lahir sekitar 470 sampai 399 sebelum Masehi. Beliau dikenal sebagai seorang filsuf Yunani kuno. Pada masanya sebagai filsafat moral dari barat dan penemu pelopor metode berpikir kritis. Ia tidak menulis karyanya di kertas seperti filsuf pada umumnya, tapi ajaran dan pemikirannya yang dicatat oleh murid-muridnya, seperti Plato. Socrates terkenal karena metodenya, yaitu Socrates Method. Metode yang dimana beliau bertanya terus-menerus untuk menggugah kesadaran dan mencari kebenaran sejati. Beliau dihukum mati karena dianggap merusak moral pemuda-pemuda dan menolak dewa di Athena. Socrates mewarisi cara berpikir reflektif, jujur, dan etis dalam menilai kehidupan manusia. Pendahuluan. Musik bukan hanya suara yang membuat manusia merasa senang, sedih, marah, atau takut, melainkan sebuah cermin dari batin dan akal manusia. Dalam konteks filsafat barat, Socrates adalah tokoh penting yang mendorong manusia untuk merenung mengenai makna di balik segala sesuatu semesta, termasuk seni musik. Meski beliau tidak menulis karya, metode dan nilai hidup beliau mengajarkan bahwa semua pengetahuan harus diuji, dipertanyakan, dan dikejar secara reflektif. Dalam esai ini, saya akan melihat musik khususnya dalam kehidupan modern, melalui pendekatan filsafat ilmu dari perspektif ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sekarang kita masuk ke ontologi. Socrates tidak membahas musik secara langsung seperti Al-Farabi dan Aristoteles. Namun beliau mengajarkan bahwa semua hal yang harus hidup harus dimaknai secara berulang. Hidup yang tidak direfleksikan bukanlah hidup yang layak dijalani. Dari sini kita bisa memahami bahwa menurut Socrates, musik bukan hanya suara, tetapi ekspresi jiwa yang sangat jujur. Jika kita sebagai manusia dan mahasiswa merenung sebagai Socrates, maka hakikat musik bukan pada bentuk luar seperti genre, teknik, zaman, atau popularitas, melainkan pada makna yang terkandung di dalam karya-karya tersebut. Musik bisa menjadi sarana untuk memahami diri sendiri dan dunia. Musik bisa mencerminkan keresahan, harapan, bahkan pertanyaan terdalam manusia. Makna secara ontologis, musik adalah media eksistensial untuk memahami hakikat hidup. Sekarang kita masuk ke epistemologi. Socrates percaya bahwa pengetahuan yang sejati tidak datang dari menghafal partitur, tetapi proses dari dialog-dialog, keraguan, dan refleksi diri sendiri. Inilah dasar dari pemikiran metode Socrates, yaitu bertanya terus-menerus hingga muncul kesadaran baru. Dalam konteks musik, ini berarti belajar musik bukan hanya tentang menguasai teori dan teknik, tetapi tentang memahami alasan dan makna di balik nada-nada musik. Musik sejati bukan hanya bisa bermain secara cepat atau akurat, tapi yang terus mempertanyakan, mengapa aku memainkan karya ini? Apa pesan dari karya ini? Dan untuk siapa aku bermain musik? Cara belajar musik yang reflektif ini sangat sesuai dengan epistemologi Socrates. Sekarang kita masuk ke aksiologi. Socrates hidup dalam kebenaran dan kebajikannya. Ia percaya bahwa pengetahuan harus membawa manusia menuju kehidupan yang baik. Dalam konteks musik, nilai tertinggi bukanlah ketenaran atau kekayaan, melainkan pengaruh musik dalam membentuk karakter, emosi, dan moral. Musik bisa menenangkan, membakar semangat, atau bahkan memanipulasi manusia. Socrates bertanya, apakah musik itu membuatmu lebih bijak? Inilah pertanyaan aksiologis yang penting hari ini dan untuk selamanya, terutama ketika musik sering dijadikan
musik sering dijadikan komoditas pasar di era modern ini. Socrates akan mengajak kita untuk terus menimbang nilai-nilai dari musik yang kita hasilkan dan kita dengarkan selama ini. Sebagai musisi, mahasiswa, dan manusia, kita diajak untuk terus bertanya-tanya. Apakah makna musik bagiku? Apa sebab dari pertanyaan itulah musik menjadi lebih dari sekadar suara yang hangat. Musik menjadi jembatan menuju kehidupan yang lebih sadar dan bermakna bagi kehidupan manusia. Demikian penjelasan yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kurangnya penjelasan dari saya. Selamat malam karena sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Untuk Utara Dwipa, saya ucapkan terima kasih.